Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain. Bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut bermain bersama, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy mengerti tentang materi dari Om Mumun. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. 3 pria tampan. Pagi hari di rumah sakit XXX di kota Bandung. Yah, gimana ya keadaan Dian? Dia bahagia tidak dengan keluarga barunya? Mama khawatir ya, Mama takut Dian diperlukan tidak baik oleh keluarga Nugroho. Adrian tersenyum simpul. Perkataan istrinya benar, Adrian juga Kirani tidak mengetahui bagaimana sikap asli keluarga Nugroho. Terbersit di hati Adrian untuk mengambil Dian kembali, namun itu tidak mungkin. Dian sudah menikah dengan Diran, meskipun itu baru pernikahan agama, namun pernikahan bukan sebuah ajang permainan. Jadi Adrian tidak bisa melakukan apa-apa. Sayang, percaya kepada Allah, Dian anak yang baik dan dia juga masih sangat polos, keluarga Nugroho pasti akan menyayanginya, apalagi keluarga itu tidak memiliki anak perempuan, insya Allah mereka akan menyayangi Dian. Kirani mengangguk. Sebagai seorang mama, wajar kalau Kirani merasa khawatir. Kirani hanya bisa terus berharap kalau Dian akan baik-baik saja dengan keluarga barunya. Ayah, kenapa kita tidak menelpon Haris dan memintanya untuk menengok Dian sesekali, yah? Kirani menatap suaminya penuh harap. Bandung Yogyakarta memang tidak terlalu jauh, namun tetap saja, tidak mungkin bagi Kirani atau Adrian untuk bisa selalu menjenguk Dian. Baiklah Bu, ayah akan menelpon Haris. Sekarang Mama makan dulu ya. Kirani mengangguk. Dia makan dengan sangat lahap agar Adrian bisa segera menghubungi anak pertama mereka Haris. Dian adalah anak perempuan mereka satu-satunya, jadi Kirani selalu merasa khawatir kalau Dian jauh dari jangkauannya. Setelah makanan Kirani habis, Adrian bergegas untuk menelpon Haris. Semoga saja anak sulung mereka tidak sedang bermain, ini akhir pekan. Haris adalah anak yang sangat suka outbound, akan sangat sulit bagi Adrian untuk menghubungi Haris di akhir pekan. Adrian menempelkan ponselnya ke telinga. Pria parubaya itu sesekali menoleh ke arah istrinya sembari tersenyum. Belum diangkat, ucap Adrian tanpa suara. Kirani mengangguk. Lanjutkan saja, jawabnya juga tanpa suara. Halo nak. Apa kabar? Alhamdulillah baik ayah. Ada apa ya? Tumben nelpon Haris pagi-pagi. Mama sama ayah baik-baik saja bukan? Terdengar suara Haris yang sedang khawatir. Adrian segera menganggukkan kepalanya padahal Haris sudah pasti tidak akan bisa melihat anggukan yang tadi Adrian lakukan. Iya nak, kami semua baik-baik saja. Mama juga sudah mulai membaik. Ayah hanya ingin minta tolong sama Haris. Kalau sempat tolong tengok Dian sesekali. Kamu waktu itu tidak datang ke pernikahan Dian, sekarang boleh ya kalau Mama sama Ayah minta tolong seperti ini. Iya Ayah, kalau urusan itu tidak usah khawatir. Haris akan menengok Dian kalau Haris ada waktu. Nanti Haris telepon Dian untuk menanyakan alamat rumahnya. Baiklah nak, terima kasih kalau begitu. Kamu baik-baiklah di sana. Jaga kesehatan, jangan terlalu diporsir kalau kerja. Iya Ayah, Haris tutup dulu teleponnya. Haris masih ada pekerjaan tambahan dari kantor. Adrian menutup panggilan teleponnya lalu menoleh ke arah Kirani sembari tersenyum. Mama gak usah khawatir. Haris sudah berjanji untuk menengok Dian kalau dia ada waktu. Dian sedang apa sekarang ya? Dia itu belum bisa apa-apa. Masak mie aja masih suka kematengan, apalagi kalau yang lain. Haciu. Dian menggosok hidungnya yang tiba-tiba gatal. Nona Dian, Nona sedang apa? Mbok Jum bertanya keheranan melihat Dian yang sedang asyik membuat sesuatu di meja pantry. Dian sedang masak telur ceplok Mbok. Tapi kenapa malah gosong begini ya?
Dian menunjukkan beberapa telur ceplok yang keadaannya terlihat sangat mengenaskan. Embok Jum menahan senyum melihat kelakuan Dian. Bisa-bisanya anak gadis tidak bisa membuat telur ceplok. Kalau di kampung Embok Jum, gadis seusia Dian sudah pada menikah, bahkan ada yang sudah punya anak. Jadi mereka juga sudah mandiri dan bisa melakukan berbagai hal. Nona kenapa malah membuat telur ceplok? Embok kan sudah masak untuk sarapan. Di meja makan sudah penuh itu berbagai lauk dan juga susu untuk Non. Hehehe. Dian gak bisa kalau gak makan telur ceplok pas sarapan Embok. Dian mah mending makan sama telur ceplok, kecap, sama kerupuk daripada makanan yang mewah-mewah. Dian gak biasa. Embok Jum kembali tersenyum. Ya sudah, biar Embok Jum yang buatkan telur ceplok untuk Non Dian. Sekarang Non tunggu saja di meja makan. Mama, sama Bapak sudah menunggu. Dian mengangguk. Dia memberikan teflon berisi telur ceplok yang gosong kepada Embok Jum. Setelah itu Dian pergi ke meja makan untuk berkumpul dengan yang lain. Dian, kamu udah bangun toh? Mama pikir kamu masih di kamar. Bagaimana Diran? Apa burungnya jantan? Dian mengerutkan keningnya bingung. Burung? Jantan? Burung apa? Memangnya Diran punya burung peliharaan, tapi Dian belum pernah melihatnya. Ayah Nugroho menahan tawa melihat ekspresi kebingungan di wajah menantunya. Anjani memang agak barbar. Mulutnya sangat lemes sampai-sampai dia tidak bisa membedakan mana yang boleh dibicarakan dan mana yang tidak. Sudah Bu, ajak Dian duduk. Ini sudah waktunya sarapan. Ini akhir pekan, biarkan Dian makan dulu. Siapa tahu Dian mau pergi main dengan Diran, ujar Ayah Nugroho kepada Anjani. Anjani tersenyum kemudian menuntun Dian untuk duduk. Tak lama setelah itu, derap langkah kaki dari arah tangga terdengar oleh semua orang. 3 pria tampan muncul di depan Dian membuat gadis itu tidak bisa mengalihkan pandangannya. 2 di antara ketiga laki-laki itu sudah Dian kenali. Namun yang satu Dian baru melihatnya. Siapa dia, kenapa dia juga sangat tampan? Andai Dian bisa poligami, dia pasti sudah akan menikahi ketiga pria di hadapannya. Kenapa anak Embok Jum ada di sini? Bima bertanya dengan wajah datarnya. Diran menahan senyum mendengar ucapan Bima. Adiknya itu selalu out of the box kalau menilai orang. Anjani melempar sendok ke kepala Bima. Bima langsung menghindar ketika sendok itu hampir mengenai kepalanya. Hati-hati kalau pamanong Bima. Ini istri kakak kamu, dia kakak ipar kamu. Namanya Dian. Bima hanya mengangguk tanpa mau melirik Dian. Laki-laki itu ternyata lebih cuek dan lebih dingin dari Diran. Dian harus hati-hati, jangan sampai dia terlibat masalah dengan orang-orang ini. Lain dengan Diran dan Bima, lain lagi dengan Aldi. Dia malah tersenyum sembari memandang Dian. Menurutnya Dian sangat cantik dan sangat manis. Aldi jarang menemukan kecantikan seperti ini di Yogyakarta. Dian terlihat sangat menggemaskan. Hai Kak. Aku Aldi, ucap Aldi mengulurkan tangannya. Dian tersenyum bahagia, dia menerima uluran tangan Aldi. Aku Dian. Jangan panggil aku kakak. Aku masih 17 tahun. Aku bahkan belum lulus SMA. Aldi dan Bima membulatkan matanya. Mereka pikir Dian masih anak SMP. Tadinya Aldi ingin memarahi ayah juga mamanya karena hal ini. Namun ternyata Dian sudah agak dewasa. Wah, kebetulan sekali, aku juga masih 17 tahun. Masih belum lulus SMA. Sama sepertimu. Dian kembali tersenyum. Alangkah senangnya Dian menemukan teman untuk mengobrol. Dia sudah negatif thinking karena berpikir jika Aldi juga akan sama dinginnya dengan yang lain. Namun ternyata dia salah. Dian akan sekolah dengan MU Aldi, ucap Anjani membuat semua orang menatap ke arahnya kecuali Nugroho. To be continued. Berikutnya.
Hari pertama sekolah. Benar saja apa yang dikatakan oleh Anjani. Hari ini Dian akan mulai bersekolah di sekolah favorit yang ada di kota Yogyakarta. Hebatnya lagi, hanya orang-orang tertentulah yang bisa sekolah di sekolah mewah ini. Dian sangat beruntung karena meskipun mungkin dia hanya akan sebentar menikmati sekolah barunya, namun setidaknya Dian bisa merasakan ada di sekeliling anak-anak orang berpengaruh di kota itu. Adik kita sekelas, kan? Dian bertanya kepada adik iparnya. Hari ini pagi terlihat begitu cerah. Dian dan Aldi pergi ke sekolah menggunakan mobil mewah keluaran terbaru yang diberikan ayah Nugroho untuk Dian. Namun karena Dian tidak bisa menyetir mobil, alhasil Aldilah yang menjadi sopir Dian untuk sementara. Apakah Aldi keberatan dengan hal itu? Oh tentu saja tidak, Aldi justru sangat senang karena selain dia bisa menikmati mobil baru yang dimiliki oleh kakak iparnya, dia juga bisa berdekatan dengan wanita cantik itu. Aldi tahu Dian tidak pernah mencintai Dian, kakaknya itu selalu memperlakukan Dian seenak jidatnya. Jadi jangan salahkan Aldi kalau dia memberikan perhatian lebih kepada sang kakak ipar. Aldi kok malah melamun sih, jawab napa? Dian menarik jaket yang Aldi kenakan membuat laki-laki yang sejak tadi sedang melamunkan sesuatu entah apa itu menoleh ke arah Dian. Mbak, maaf tadi Aldi nggak dengar. Mbak nanya apa? Ih Aldi, jangan panggil aku Mbak, kenapa? Kita itu seumuran, lagi pula aku juga sepertinya nggak cocok jadi mbakmu, lebih baik kau panggil namaku saja. Aku kan merahasiakan pernikahan ini dengan Paman Diran, jangan sampai orang-orang tahu kalau aku sudah menikah. Aldi mengangguk. Memang benar apa yang dikatakan Dian. Kalau dilihat dari postur tubuh jelas-jelas Dian lebih mungil dan juga lebih cocok jadi adiknya Aldi, Aldiang. Memang memiliki gen tinggi besar dari ayahnya, terlihat lebih dewasa di umurnya yang sekarang. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilmu Dian. Aku hanya akan memanggilmu Mbak Dian kalau kita sedang ada di rumah. Dian mengangguk menyetujui. Nah, kalau sudah setuju sekarang jawab pertanyaan aku, kita sekelas enggak? Aldi menggeleng. Tidaklah, aku berada di kelas B, kau ada di kelas A, nilaimu lebih baik daripada nilaiku, jadi terima saja itu. Terlihat Dian yang menurunkan bahunya lesu. Dian pikir dia akan mendapatkan keberun lain dengan satu kelas bersama Aldi, namun ternyata keberuntungan itu tidak menghampirinya. Nyatanya mereka harus berpisah dan Dian harus menerima kalau dia tidak punya teman di kelas. Kau tenang saja, kau itu orangnya humble, aku yakin akan banyak orang yang mau berteman denganmu. Aldi mengacak rambut Dian. Apa yang dilakukan Aldi itu membuat Dian membulatkan matanya. Aldi, kamu teh jangan ngacak-ngacak rambut aku. Aku udah jelek malah dibikin tambah jelek, bololol kamu MAHI. Aldi tertawa, apa yang baru saja kamu katakan? Aldi bertanya sembari memarkirkan mobilnya di parkiran sekolah. Laki-laki itu melepas seatbeltnya lalu menoleh ke arah Dian. Bololol itu artinya nakal Aldi. Gitu aja nggak tahu. Dian berbicara namun tangannya terus bergerak merapikan penampilan, juga mengambil sebuah tote bag dan bersiap untuk turun. Aku ini bukan orang Sunda. Ya jelaslah aku nggak tahu. Dian terkekeh, iya juga sih, Dian juga nggak terlalu pandai bahasa Sunda, cuman tahu istilah-istilah seperti itu dari teman-teman sekolah Dian. Dian nggak berani pamanong pakai bahasa Sunda karena Sunda yang Dian tahu itu bahasanya terlalu kasar, jadi sehari-hari pun Dian selalu memakai bahasa Indonesia. Sebelum keluar dari mobil, Dian mencondongkan kepalanya ke kaca jendela mobil. Aldi, anak-anak yang sekolah di sini penampilannya keren-keren ya. Terus gimana kalau nanti mereka nggak suka lihat aku yang berpenampilan biasa kayak gini? Aku juga tidak terbiasa memakai make up, tapi sepertinya anak-anak di sini sangat pandai menggunakan itu. Lihatlah. Tuh itu Aldi, lihat itu. Dian menarik bahu Aldi mengajaknya untuk memperhatikan satu objek yang menurut Dian sangat menarik. Tuh lihat Aldi. Bibir siswi itu merah banget kayak jengger ayam. Emang gak dimarahin sama guru? Dian menoleh, namun ketika dia menoleh dia terdiam untuk beberapa saat. Wajahnya dengan wajah Aldi hanya berjarak beberapa senti, dan karena ulahnya itu jantung Ali berdegup kencang. Wanita cantik ini membuat kaki Aldi tremor dan dia kesulitan untuk menarik tubuhnya ke arah belakang. Aldi langsung terduduk ketika Dian mendorong wajahnya dengan telapak tangannya yang kecil itu. Ih apaan sih Aldi, kok deket-deket kayak gitu, kita itu bukan mahram loh. Nggak boleh berdekatan seperti itu. Dian berseru seperti seorang ustadzah saja, padahal tadi Dianlah yang menarik Aldi bukan? Lantas kenapa sekarang dia malah memarahi Aldi? Aldi terkesiap.
Sejurus kemudian otaknya kembali normal. Kau itu, bukannya tadi kamu yang narik aku? Kenapa sekarang malah nyalahin aku? Bener-bener deh, ayolah kita keluar. Sebentar lagi bel masuk tuh, nanti kamu telat. Semua siswa dan siswi di sekolah itu menatap ke arah Aldi dan juga Dian ketika mereka berdua turun dari mobil. Mereka pikir Dian adalah pacar dari Aldi, belum lagi mobil yang mereka pakai adalah mobil mewah keluaran terbaru. Bagaimana Tit-Ak bisa jadi pusat perhatian kalau seperti itu? Udah jangan hiraukan mereka. Aldi menarik tangan Dian lalu membawanya masuk ke gedung sekolah. Kalau kamu ingin hidup tenang, bersikap cueklah. Dan apapun yang kamu dengar, maksudku, kalau ada orang lain yang menjelekkan MU atau membicarakan keburukanmu tidak usah dimasukkan ke hati. Dian mengangguk. Dia tentu saja tahu akan hal itu. Di Bandung juga Dian bukan anak yang populer, bukan anak yang memiliki banyak teman, dia malah memiliki beberapa musuh yang selalu mengganggunya setiap hari. Wah, ini gawat. Siapa itu guys? Jangan-jangan dia pacar barunya Aldi, lihat penampilannya. Nggak banget, wajahnya juga biasa aja. Kenapa Aldi mau sih sama dia? Udah pendek, jelek, nggak level banget. Telinga Dian berdenyut mendengar cacian yang anak-anak lain katakan tentangnya, tapi masa bodoh lah. Benar kata Aldi, dia memang harus belajar cuek. Tidak perlu mendengar kata-kata yang tidak penting. Kelas kamu di sini. Kelas aku ada di sana yang paling ujung. Aldi menunjuk kelas yang ada di sayap kiri sekolah itu. Dia mengangguk, nanti siang aku akan ke sini untuk mengajakmu makan di kantin. Sebelum itu, jangan kemana-mana. Mendengar kata-kataku tidak? Dian kembali mengangguk. Sekarang Aldi sudah berani memerintahnya karyawan. Dia berkata kalau mereka masih seumur, jadi Aldi tidak perlu bersikap formal. Namun apa yang Dian katakan itu ternyata malah memberikan keleluasaan kepada Aldi untuk bersikap semena-mena terhadapnya. Sudah pergi sana. Aku sudah sampai di kelasku, jadi kamu bisa pergi sekarang. Aldi mengangguk kemudian pergi dari kelas Dian. Dian masuk lalu celingukan mencari seseorang. Dian tidak tahu apakah di kelas itu ada bangku kosong atau tidak. Beberapa detik kemudian Ban mendengar suara orang yang berlari. Dian menoleh ke arah pintu. Aldi. Dian bersuara agak keras. Aldi itu tersenyum sembari ngos-ngosan mengeluarkan napas karena dia baru saja berlari ke kelas Dian. Kursimu ada di ujung sebelah kanan. Deretan kedua kursi pertama. Itu sudah disiapkan pihak sekolah untukmu, maaf aku tadi lupa memberitahu. Dian melongo, sebegitu apikkah persiapan yang dilakukan oleh keluarga suaminya sampai bangku pun sudah dipersiapkan sebelum dia datang. Benar-benar the power of orang kaya. Keramatan di kantin. Ketika pelajaran sedang berlangsung, dia memperhatikan guru dengan seksama. Semua nilai yang dia dapatkan bukan hasil kerja malas-malasan. Dian berusaha sangat keras untuk mendapatkan nilai-nilai itu. Setiap ada tugas Dian selalu yang paling cepat menyelesaikan. Prestasi yang dia miliki bukan hasil dukungan orang dalam melainkan murni hasil kerja kerasnya sendiri. Ting! Ting! Suara bel berbunyi. Semua siswa-siswi di kelas itu mulai berhamburan membereskan buku mereka padahal sang guru yang tadi mengajar masih belum beranjak. Kau anak baru itu kan? Tanya guru bahasa Indonesia kepada Dian. Dian mendongak sembari tersenyum. Iya Pak. Dian anak baru di sini. Mohon bimbingannya ya Pak. Dian masih belum paham dengan sistem pembelajaran di sini. Guru itu sangat suka melihat keramahan Dian. Padahal anak-anak di sana jarang sekali ada yang berbicara santai kepadanya. Mungkin jika dia bukan seorang guru, mereka tidak akan melirik dia sama sekali. Status anak-anak itu memang lebih tinggi dari statusnya, jadi wajar saja jika ada beberapa murid yang kurang ajar padanya. Kamu belajarlah yang rajin. Sistem pembelajaran di mana-mana sama saja Dian, itu tergantung kamu mau berusaha belajar atau tidak. Guru itu berbicara kepada Dian lantas keluar dari kelas. Dian segera membereskan buku-bukunya. Dia menunggu Aldi menemuinya tapi orang itu belum datang. Dian sudah sangat lapar.
Biasanya Dian akan langsung ngacir keluar gerbang sekolah untuk mencari Cilok dan yang lainnya. Sekarang Dian belum tahu area sekolah ini. Dian takut nyasar kalau dia nekat pergi sendiri. Hai. Tiba-tiba ada yang menyapa Dian dari arah belakang. Dian menoleh ke arah orang itu, gadis cantik dengan hidung mancung dan rambut panjang tersenyum ke arahnya. Hai. Dian menjawab sembari memutar tubuhnya menghadap ke orang itu. Aku Nafisa. Kau anak baru kan, belum tahu area sekolah ini? Ikut ke kantin bareng aku yuk. Dian berpikir untuk sejenak. Dia melihat ke arah pintu namun masih tidak ada tanda-tanda Aldi akan muncul. Karena perutnya sudah keroncongan minta diisi. Dian menyetujui ajakan Nafisa. Dian mengangguk membuat Nafisa tersenyum sembari menarik tangan Dian. Hei, kenapa ninggalin gue? Murid lain berteriak ke arah Dian dan Nafisa. Mereka berdua menoleh. Gadis berkulit putih dengan rambut sebahu berlari ke arah mereka. Gue tadi izin ke ruang guru dulu, kenapa lo malah ninggalin gue, Naf? Tega banget lo ah. Gadis itu menoleh ke arah Dian. Lo anak baru itu kan, siapa nama lo, Dian, jawab Dian dengan senyuman khasnya. Ah iya, Dian, lo baru masuk tapi udah terkenal banget gara-gara turun dari mobil si Aldi. Lo tahu gak? Aldi itu adalah laki-laki pujaan anak-anak cewek di sini. Tapi sayangnya dia itu susah banget buat ditaklukin. Nih ya, primadona sekolah ini aja, si Agnes pernah ditolak sama si Aldi. Lalu yang baru masuk tiba-tiba keluar dari mobil untuk orang, jelas aja satu sekolah heboh. Nafisa menggelengkan kepalanya mendengar ocehan Anandita. Bahkan gadis itu lupa memperkenalkan namanya. Dia memang lemes banget mulutnya. Saking lemesnya. Kadang dia sampai lupa kalau dia itu masih seorang pelajar. Seorang pelajar dengan mulut khas emak-emak gosip. Dian hanya tertawa melihat Anandita yang tidak berhenti berbicara. Dalam hati dia benar-benar ingin menyetop mulut Anandita yang terus mengoceh tanpa henti. Dian sedang lapar tapi harus menahan laparnya demi ocehan Anandita yang menurutnya tidak penting namun sayang jika tidak didengarkan. Anandita, kamu itu kebiasaan. Punya mulut ada gasnya gak ada remnya. Kasihan Dian tahu, dia udah pengen ke kantin dari tadi, kamu malah nyerocos terus kayak kereta api listrik. Anandita menunjukkan deretan gigi putihnya. Dia merangkul Nafisa dan Dian lalu menuntun kedua orang itu untuk pergi ke kantin. Dian sangat bersyukur, di hari pertamanya sekolah dia sudah mendapatkan teman yang baik dan mau menerimanya meskipun penampilan Dian tidak seperti penampilan siswi yang bersekolah di sekolah elit itu. Dian bahkan tidak mengenakan make up. Dia hanya menggunakan skincare rutin, sunscreen juga pelembab bibir. Alis dan matanya masih asli tidak diukir atau tidak menggunakan soft lens dan sebagainya. Setibanya di kantin, Anandita menyuruh Dian dan Nafisa duduk di bangku yang ada, sedangkan dia akan memesan makanan demi menebus kesalahannya. Ya, Anandita tahu kalau tadi dia sudah membuat Dian dan Nafisa menunggu lama. Kamu asli mana, Dian? Nafisa bersuara untuk memecah keheningan di antara mereka berdua. Aku dari Bandung, Naf. Sebenarnya orang tua asli Makassar, namun karena ayah selalu pindah tugas, kita lama di Bandung dan sekarang aku berakhir di sini, Dian berucap sembari tersenyum. Nafisa mengangguk. Kamu ikut siapa di sini? Nafisa kembali bertanya membuat Dian kikuk dan bingung mau menjawab apa. Aku ikut saudara di sini. Ah, masih saudara sama Aldi ya? Atau Aldi beneran pacar kamu? Dian tersedak ludahnya sendiri. Iya, aku masih saudara sama Aldi. Aku bukan pacarnya. Sama sekali bukan. Dian tersenyum canggung. Dia mengambil botol air mineral lalu meminum airnya sedikit. Ini pesanan kalian sudah datang. Mie goreng dengan telur mata sapi buat Dian. Mie yamin buat Nafisa, dan nasi goreng buat gue. Anandita menyodorkan makanan kepada Dian dan Nafisa seperti seorang pelayan yang handal. Wah, Kang Yuan, kau yang terbaik, ucap Nafisa mulai menyantap makan siangnya. Terima kasih Ana, padahal aku baru mengenal kalian, tapi kalian sudah sebaik ini. Aku merasa terharu. Dian berbicara dengan tulus. Dia memang tidak menyangka kalau dia akan mendapatkan teman secepat ini. Kedua orang tua Dian pasti mendoakan Dian setiap waktu. Gak perlu sungkanlah sama kita. Kita itu sama siapa aja sebenarnya gini juga. Cuman mereka memang memisahkan diri karena kita masih kalangan menengah ke bawah. Iya nggak, Naf? Nafisa mengangguk sembari terus memasukkan mie ke dalam mulutnya. Ayah kita ini hanya pegawai kantoran biasa. Jadi mana mungkin mereka mau berteman dengan kita? Brak.
Ketiga gadis itu hampir tersedak saat sebuah tangan menggebrak meja yang sedang mereka gunakan. Aldi, gumam Dian menatap adik iparnya. Kenapa kau menghilang, ha? Aku sudah bilang tunggu di kelas. Aku mencarimu kemana-mana ternyata malah nyungsep di sini. Dian tersenyum kikuk kepada Anandita dan Nafisa. Dia merasa tidak enak dengan sikap Aldi yang terlalu kasar dan barbar. Dian belum 1 hari kenal dengan Anandita dan Nafisa, jadi dia harus mempertahankan image-nya. Untung tadi mereka tidak tersedak, kalau sampai itu terjadi, Dian akan memukul kepala Aldi dengan sendok di tangannya. Aldi, duduk dulu. Kenapa? Kamu itu bikin semua orang memperhatikan kita. Duduk. Dian menarik tangan Aldi untuk duduk di sebelahnya. Kenapa kamu malah kesini sendirian? Bagaimana kalau kamu hilang? Dian memutar bola matanya malas. Kenapa malah Aldi yang perhatian padanya? Apa ini tidak terbalik? Siapa mereka? Aldi menunjuk Nafisa dan Anandita dengan jari telunjuknya. Suami dingin. Sepanjang perjalanan pulang sekolah Dian terus mengerucutkan bibirnya. Dian kesal karena Aldi terus menempel padanya. Tadinya Dian memang sangat senang ada Aldi di dekatnya. Namun karena Dian sudah punya teman baru, Dian merasa dia tidak terlalu membutuhkan Aldi lagi. Bukan apa-apa, namun Aldi banyak penggemarnya. Baru hari pertama sekolah dia sudah jadi bahan perbincangan karena Aldi terus mengikutinya kemapan dia pergi. Dian, kamu jangan marah dong. Aku janji deh, mulai besok aku bakal ajak teman-teman aku yang lain supaya kamu gak kesepian lagi. Dian menoleh sembari mendelik. Oh Tuhan, adik iparnya benar-benar lebih bodoh dari dia. Masa Aldi gak ngerti sama apa yang Dian mau? Katanya udah sering gonta-ganti pacar, tapi masa hal kayak gini aja gak tahu. Belam. Dian keluar dari mobil lalu berjalan dengan sangat cepat menuju rumah. Bak Dian, Bak. Aldi mengejar Dian, sembari terus meneriakkan nama kakak iparnya. Assalamualaikum, mengucapkan salam sembari masuk ke dalam rumah. Hari ini sudah sangat sore. Seharusnya orang-orang ada di rumah bukan, namun kenapa suasananya sangat sepi? Bak Dian. Aldi kembali berteriak. Dian tidak menghiraukannya, dia melanjutkan langkah kakinya naik ke lantai atas. Sudahlah, biar Dian urus Aldi nanti. Dia sudah sangat gerah. Dian butuh mandi, sepertinya Dian akan berendam dulu untuk menghilangkan penat di kepalanya. Bak Dian. Aldi hendak masuk ke kamar Dian, namun otak dan nuraninya tidak mengizinkan dia untuk melakukan itu. Aldi tahu Dian tidak memiliki perasaan kepada kakaknya, namun memasuki kamar Dian dan Diran tanpa izin adalah hal yang dilarang bukan? Kita akan bicara lagi nanti, Mbak. Aldi berteriak di depan pintu kamar Dian dan Diran. Aldi tidak sadar kalau di ujung tangga ada Diran yang sedang memperhatikannya, tatapan dinginnya mampu membekukan apapun yang dia tatap kala itu. Aldi terlihat sangat akrab dengan Dian, apakah ada sesuatu yang tidak dia ketahui? Namun apapun itu, Diran hanya berharap kalau itu tidak akan membuat hubungan mereka hancur karena sosok kecambah yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan mereka. Perlahan Diran melangkahkan kakinya menuju kamar. Dia melirik kanan kiri mencari sosok yang tadi masuk ke kamarnya. Dian tidak ada, mungkin dia sedang berganti pakaian, begitulah pikir Diran. Diran menarik dasinya lalu melemparkan kain panjang itu ke atas ranjang. Tidak lupa dia juga melepaskan jas dan sepatunya. Diran berjalan menuju kamar mandi. Dia langsung masuk ke sekat yang terhalangi dinding kaca. Diran melepaskan semua pakaiannya dan melemparkan pakaian itu sembarangan. Zrash! Kepulan asap memenuhi ruang yang sedang Diran pakai. Laki-laki itu membiarkan air hangat mengguyur seluruh bagian tubuhnya yang polos. Diran menunduk. Kedua tangannya dia tempelkan ke dinding kamar mandi. Pekerjaannya hari ini benar-benar sangat melelahkan. Belum lagi rengekan sekretarisnya, Diran dibuat naik darah dengan semua kejadian yang terjadi hari ini. Dian membuka earphone-nya. Dia meletakkan earphone itu di tepian batu. Matanya yang semula tertutup kini mulai terbuka. Wajahnya yang semula terlihat sangat kusut kini sudah lebih baik.
Seketika Dian mendongakkan wajahnya ketika dia mendengar suara air shower mengalir. Dian membulatkan matanya melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Dengan cepat gadis itu memalingkan wajahnya. Pipinya mendadak sangat panas. Dian tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia keluar dari sana sekarang, Diran pasti akan menyadarinya. Tapi kalau dia tidak keluar, kemungkinan Diran juga akan melihatnya dan menuduhnya melakukan hal yang tidak-tidak. Aduh, bagaimana ini? Dian segera menyambar handuk lalu berdiri dan mengenakan handuk itu. Dian cepat-cepat menurunkan kakinya. Namun karena dia terlalu gugup dan sangat buru-buru, Dian malah terpeleset dan... Bro! Diran langsung mematikan shower ketika mendengar seseorang memekik kemudian ada suara orang terjatuh. Diran menyambar handuk yang ada di dekatnya lalu melilitkan handuk itu di pinggangnya. Boncel! Diran bergumam melihat Dian terlentang di atas kamar mandi dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dian yang baru sadar kalau Diran berdiri di depan menarik handuknya dan melilitkan handuk itu di dadanya dengan kencang. Ngapain kamu di sini, Boncel? Kamu ngintip ya? Dian menggeleng dengan cepat. Aku yang duluan masuk ke kamar mandi. Kenapa Paman malah menuduhku? Tapi itu apa Paman? Dian menunjuk ke arah paha Diran. Diran menunduk. Dia langsung mundur dan menutup bagian intimnya menggunakan kedua tangan. Kau melihatnya? Diran berteriak dengan mata yang membulat. Dian mengangguk sembari tersenyum. Kenapa ada monyet bergelantungan di sana Paman? Bukannya Paman melihara burung? Atau Paman juga melihara monyet? Enak ya bisa diajak mandi bareng. Perkataan Dian itu membuat Diran malu setengah mati. Kenapa seorang gadis bisa membicarakan hal seperti itu dengan lancang? Dian ini polos atau hanya pura-pura polos? Dasar aneh. Diran mendengus sembari berjalan hendak meninggalkan Dian. Paman! Dian memanggil. Paman tolong Dian. Dian enggak bisa bangun. Diran yang sudah memegang handel pintu kembali berbalik. Kupikir kau akan tidur di sini. Dian memutar bola matanya malas. Paman jangan banyak pamanong gak jelas. Dian kedinginan. Tolong Dian Paman. Sebenarnya Diran tidak ingin membantu Dian. Apalagi setelah apa yang dia katakan pada Diran tadi. Rasanya Diran ingin membiarkan Dian terkapar seperti itu sampai dia mati. Diran sudah terlanjur malu. Hiks. Paman, tolong Dian. Diran melihat mata Dian berkaca-kaca. Melihat Dian yang seperti itu malah membuat Diran tidak tega. Mau tidak mau Diran berjalan ke arah Dian lalu berjongkok di samping gadis itu. Kamu itu banyak dosa Boncel, jadi beginilah nasibmu. Dian tidak menghiraukan kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Dia hanya fokus memeluk leher Diran karena laki-laki itu memangku tubuhnya. Pinggangku sakit Paman. Sepertinya aku tidak akan bisa berjalan. Bagaimana ini Paman? Aku baru masuk sekolah. Bagaimana kalau tidak bisa datang ke sekolah besok? Wah, Dian tidak mau seperti itu. Dian mau sekolah. Bro. Dengan satu kali hempasan Diran menurunkan Dian di atas ranjang. Jangan manja, tidak mungkin kamu tidak bisa berjalan. Jangan lebay. Dian memanyunkan bibirnya. Suaminya ini benar-benar sangat tega. Bahkan dalam kondisi Dian yang seperti ini Diran tidak ada lembut-lembutnya. Dia sangat dingin dan kasar. Aku akan memberitahu Mama. Kau tunggu di sini. Aku harus berganti pakaian dulu. Diran meraih ponsel di atas nakas lalu berlalu pergi menuju walk-in closet. Dian hanya menatap nanar punggung Diran. Kenapa dia sangat tidak beruntung mendapatkan suami yang super cuek seperti itu? Apakah benar yang Diran katakan kalau selama ini Dian terlalu banyak dosa? Jangan hukum Dian seperti ini ya Allah. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.